3, 2. Bad bitch, got attitude, next. Malam pertama pernikahan kedua. Benarkah malam pertama pernikahan dianggap sebagai momen terindah yang sulit terlupakan? Adalah sebuah kisah tentang malam pertama seorang wanita yang menjalani pernikahan kedua. Apakah lebih pede tersebab jam terbang tinggi atau detak jantung berantakan karena tubuh tidak seindah dulu? Jawab. Malam pertama pernikahan kedua. Hari itu kau mematut diri di depan cermin, sebelum bersiap-siap menuju altar. Riasan wajahmu tidak terlalu tebal, rambut digelung sederhana. Sementara kebaya warna sebiru rindumu tampak berkilau. Sayang, kebaya putih lebih cocok untuk pengantin. Sebuah kalimat permintaan dari mamamu, kebaya putih lambang kesakralan pernikahan. Enggak apa-apa, Mama. Lagi pula ini pernikahanku yang kedua. Kilahmu mencoba tersenyum untuk menyembunyikan bulir panas dalam netra. Kebaya putih membawa ingatanmu pada pernikahan pertama yang sebelum akhirnya kandas di tengah jalan. Mantan suamimu selingkuh dengan wanita lain. Perih, sakit kau mengingatnya. Bila dalam kecemasan hanyalah kesunyian cinta dan kesenangan, maka lebih baik kau menenggelamkan diri dalam ingatan. Kau sejujurnya bukan tidak percaya dengan kesakralan sebuah pernikahan, hanya tidak pede dengan tubuhmu yang sudah tidak seindah dulu. Masalahnya sebenarnya sangat sederhana. Ini adalah hari kebahagiaanmu, Vita. Mama hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu. Kamu sudah yakin dengan keputusanmu, Fit? Iya, MA. Bukan masalah kebayanya. Setelah melahirkan anak kedua, aku itu ngeri ngebayangin memakai kebaya yang pas badan. Ah Mama, masa gak paham sih? Gemes. Mamamu tersenyum geli, melihat putrinya ternyata masih waras sebagai makhluk betina yang disebut wanita. Hari itu pernikahanmu berlangsung meriah dan sederhana. Tidak banyak tamu undangan kecuali hanya tetangga dan keluarga dekat. Tentang lebih suka tanpa cahaya. Waktu terus bergulir, menyulap siang berganti malam. Para tamu sudah mulai pergi, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Kau tersentak ketika nafasnya mendesah mesra di tangkukmu. Menyadari sebuah perjalanan baru tersegera dimulai. Nafas mendesah perlahan membuat ingatanmu pada malam pertama dengan ayah dari kedua anakmu. Betapa kau begitu kaku dan tidak tahu harus mulai dari mana. Tersebab semua itu awalnya bagimu sangat tabu. Apa kamu menyesal menjadi istriku, Mbak Fit? Sebuah pertanyaan yang membuyarkan lamunanmu. Enggak kok, Dek Danu. Semendadak angin dadamu seperti ada bongkahan batu mengganjal, sangat dongkol. Bagaimana tidak? Tersebab suamimu lebih muda 5 tahun darimu begitu mudah menggoda dengan memanggil, Mbak. Maafin aku, Fit. Itu hanya bercanda agar kamu tidak tegang. Ia memutar tubuhmu, menatap tajam dan mencium keningmu. Aku tidak suka kamu bercanda tidak lucu seperti itu lagi. Malam ini aku sepenuhnya adalah milikmu. Dada bergetar, detak jantung mulai berantakan porak-poranda oleh belayan mesranya. Masalah kepercayaan dirimu bukan hanya pada pelaminan, tetapi juga terbawa ke tempat tidur. Kau 2 kali lebih nervous dibanding malam pertama dengan mantan suamimu dulu. Tahukah kamu apa yang paling menyiksamu pada malam pertama pernikahan kedua?
adalah saat di balik lingerie merah mudamu yang kembar itu adalah ibu-ibu yang sudah menyusui 2 anak. Tidak ada seksinya sama sekali. Apa kamu masih meragukanku, sayang? Kau sejujurnya percaya 1000% akan ketulusannya dan kenyataan kekhawatiranmu itu berlebihan sulit terbantahkan. Bagi lelaki pujaan hatimu itu adalah malam pertama, sementara bagimu malam pertama yang kedua. Siapa yang bisa merubah masa lalu? Sementara masa depan adalah pilihan. Kau hanya takut mengecewakannya atau justru membuat imam barumu itu ilfil. Entahlah, tanyakan saja jawabannya pada ranjang yang bergoyang. Hingga bulan ketiga, kau selalu meracik bumbu di atas kasur dengan lampu redup. Bahkan terkadang kau matikan sama sekali. Gelap, senyap merayap liar, imajinasi tidak terkendali. Mengetahui kenyataan yang sesungguhnya. Menikmati rintih langit yang sedih, kau suka suasana seperti itu. Selalu suka menikmati dalam remang, bahkan selalu ingin berlama-lama dengannya. Melupakan segala panggung drama dunia menjenuhkan, yang selalu memusingkan kepala. Vita, boleh aku bertanya? Tapi janji jangan marah ya. Iya, tanya saja. Kenapa kamu suka banget bermesraan dalam remang-remang? Entah mengapa bibirnya begitu mudah mengurai pertanyaan itu begitu saja. Kau rasanya susah sekali menjelaskan bahwa kamu minder. Salah-salah, ia bisa turn it off dan itu menjadi teror menakutkan bagimu. Padahal sebetulnya kau bukan wanita seperti itu sebelumnya. Kamu cukup aktif dan juga kreatif soal meracik bumbu dalam menyuguhkan surgawi dunia. Kau seorang wanita berkarir sebagai pramugari sejatinya cukup rutin ke gym dan menjaga pola makan sehat. Kamu masih ingat ceritaku dulu sebelum menikah? Aku pernah bekerja sebagai pramugari, bajunya sangat ketat. Jika tidak muat pasti sangat malu. Tapi sayang masa, kejayaan, itu telah sirna. Kita sudah 3 bulan menjadi suami istri. Kenapa kamu mempermasalahkan soal fisik? Apa masih tidak percaya padaku? Bukan begitu, Danu. Bagi wanita memiliki tubuh indah itu otomatis membuat merasa bangga dan lebih percaya diri. Tapi mau bagaimana lagi? Aku minta maaf jika mengecewakanmu. Maaf, gak mau memaafkan. Kamu harus diberikan hukuman dan tidak boleh protes. Piring dan gelas belum dicuci, ia membopomu ke kamar mandi tanpa ampun. Gemercik air mulai terjatuh memantul lantai. Kau dan dia tidak mendengar apa-apa, kecuali hanya suara nafas yang saling memburu dengan tidak peduli pada cahaya yang menyala. Kau tidak jauh beda dengannya memiliki sesuatu yang sama. Kau dilepaskan begitu saja dari seseorang yang kamu inginkan dan ia menangkapmu dengan cinta. Itu mungkin akhirnya kau dan ia sepakat pada perasaan yang sama untuk bahagia melanjutkan hidup sebagaimana mestinya. The end. Next, cerita pendek selanjutnya. Siapa sih ingin rumah tangga berantakan? Tentu saja tidak ada yang mau. Kendati demikian, terkadang konspirasi semesta suka bercanda tidak lucu sama sekali. Apapun alasannya, namanya perceraian adalah kegagalan. Menjadi aib yang tidak pantas dijadikan kompetisi untuk mendapatkan reward. Bahkan beberapa kasus bisa menjadi trauma mendalam. Kendati demikian, kehidupan terus berlanjut. Menyalahkan apa sudah terjadi tidak akan menyelesaikan masalah. Hanya ada satu jawaban, yaitu hadapi.
Sedangkan siapa saja menonton atau membaca seperti cerita di atas, berani melangkah melanjutkan pernikahan kedua setelah gagal tentu lebih baik dengan syarat semoga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kunci dalam pernikahan adalah komunikasi. Bukan sekedar selaksa bentuk tubuh melainkan bagaimana punya visi dan misi satu tujuan. Apakah kamu juga punya cerita serupa? Yuk bagikan di sini untuk diambil pelajarannya. Belajar bersama bisa dan terima kasih. Salam.